Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ketemu lagi di podcast Radar Jogja, podcast main bola. Masih bersama Pak Ananto, ada Mas Pra dan juga Mas Kopong. Kalau udah ada tiga orang ini, pastinya ngomongin PSIM. Ini supporter PSIM kemarin kayaknya agak semeringah ya, karena 3 poin penuh dari Sidoarjo, dari atas selesai di Stadion Sidoarjo, membuat langkah PSIM Jogja untuk lolos ke Liga 1 sampai semakin ringan. Walaupun nantinya penentuannya ada di kandang saat melawan PSPS Pekanbaru nantinya. Kita langsung bincang-bincang saja. Awalnya saya mau tanya ke Mas Pran yang katanya kan supporter PSIM ini deg-degan banget gitu kan tahun ini gitu. Tapi setelah lawan Jaga kemarin mungkin deg-degannya agak reda karena berhasil bawa poin penuh. Gimana Mas Pran? Masih deg-degan. Masih deg-degan. Semoga segera Senin itu loh. Artinya kan semoga segera ada hasil pertandingannya waktu lawan PSIS. Tapi kemarin pas 1-0 deg-degan itu ya. Wah, ya saya kira semua supporter juga sudah melihat secara permainan juga kurang memuaskan, tapi kan ada game changer di babak kedua lah. Artinya pergantian pemainnya dari Elvan cukup sukses lah, kemudian mengubah hasil pertandingan. Tapi ya sekali lagi 12 poin ini memang belum jaminan aman. Terus misalnya karena masih ada satu pertandingan dan itu finalnya, berarti finalnya PSIM lawan PSPS di Mandala ini. Jadi target promosi ya memang harus ditentukan besok Senin, makanya deg-degan segera Senin, segera mengetahui hasilnya, segera lolos dan segera promosi sebenarnya. Ya. Pak Nanto, ini kita ada memprediksi ya bahwa PSIM walaupun agak susah ya mungkin berhasil meraih poin penuh lawan Jeltas. Ngontrak gimana Pak? Ya, selamat dulu ya Pak ya. Selamat dulu pada teman-teman PSIM, supporternya juga selamat. Ini ujian yang sangat berat Pak. Ya kan, dan dari sayangnya PSIM kemarin mengawali pertandingan itu agak sedikit lemes gitu. Maksudnya tidak tampil seperti biasanya. Di beberapa menit itu selalu kehilangan bola. Dan koordinasi lini belakang yang agak sedikit berawasi gitu, ya kan, baik Suni atau yang Rendra itu juga, kemudian Rendra ini jarang main ya. Awalnya starter tapi setelah cedera banyak digantikan Suni akhirnya. Terus kemungkinan karena setelah full cedera ini kemarin belum whole ya, maksudnya belum pulih ya pertandingan sebelumnya, dan akhirnya Rendra yang masuk lagi, tapi karena jarang main. Mungkin kan agak sedikit sulit untuk menyesuaikan dengan tim yang sudah ritme tim dan kondisi tim yang sudah terbangun lama ini. Akhirnya butuh waktu. Tapi dari pengalaman kelihatan kok. Ya memang 1-2 kali melakukan kesalahan. Tapi setelah itu mungkin karena dia senior juga ya, akhirnya dia bisa mengendalikan permainannya gitu. Dan gol pertama itu kejadiannya sangat cepat, dan itu memang karena ya semua pemain kelihatan masih belum nyetel waktu di babak pertama itu. Tapi yang berikutnya di babak kedua ini sudah mulai, nggak tahu ini Erwan di kamar ganti ngomong apa gitu kan. Ini kan masih menjadi misteri ya, tapi kan ya ini luar biasa lah, maksudnya bisa membalikkan keadaan dan mengubah permainan. Ini benar-benar mengubah permainan. Sebelum beberapa pemain masuk itu pun juga di awal babak pertama ini sudah kelihatan ya. Setelah kegulan ya. Setelah kegulan itu kemudian setelah babak kedua ada perubahan yang signifikan. Masuknya beberapa pemain itu tadi ini membuat serangan-serangan, bukan hanya serangan tapi pola permainan ini kembali lagi seperti sedia kala. Baik di lini belakang, lini tengah, lini depan ini makin solid itu kan. Itu pun sebenarnya kemarin itu kondisi beberapa pemain itu juga gak fit juga. Siapa namanya pencetak golnya 2 gol, Rafinha ini juga kelihatan sekali dia masih bermasalah dengan kakinya gitu kan. Tapi dia paksakan karena now or never kan. Ya kalau nggak sekarang kapan lagi kan gitu. Dan Erwan pun nggak menarik Rafinha sama sekali, meskipun dia tahu bahwa kondisinya ini nggak masih kenal gitu kan. Dan kemudian Omid itu pertengahan juga cedera juga ya, tapi dengan justru masuknya beberapa pemain ini bisa mengubah. Dan
kekosongan lini tengah kemarin yang terlihat di babak pertama dan awal-awal babak kedua itu mampu ditutup oleh Gulam ya. Kemudian yang masuk itu dia berusaha menutup ruang-ruang kosong di lini tengah. Nah ini kunci dari kemenangan itu sebenarnya di situ. Kemudian lini belakang di pertandingan kedua, babak kedua ini semakin normal permainannya. Normal dalam artian mereka sudah menemukan ritmenya. Jadi bola itu tidak pernah mereka buang ke depan, tapi justru malah seluruh permainan kemarin itu diawali dari lini belakang. Jadi kuncinya dari lini belakang dan lini tengah itu kemarin yang tampil solid sebenarnya. Kalau Mas Kopong sendiri ngeliat emang di babak pertama itu memang kelihatan PSM agak tertekan ya. Itu karena nervous apa tuh Mas? Mungkin apa karena pengen buru-buru cetak gol mengamankan poin dulu apa seperti apa nih Mas? Kalau dari tanggapan Erwan Kalau biasanya seperti itu. Dari awal-awal kompetisi biasanya tidak. Ya permainan kurang maksimal itu karena terburu-buru, Mak. Sewaktu masih dipegang Coach Seto. Dan ya mungkin ya seperti itu lagi, Mas. Kalau mungkin. Apa perubahannya setelah Erwan ini gimana penampilan? Statementnya Erwan kemarin. ya? Statementnya Erwan kemarin. Statementnya seperti apa ya? Statementnya di babak pertama. Babak pertama emang kesulitan, banyak koordinasi yang kurang dari pemain, tapi setelah melakukan beberapa rotasi pemain, akhirnya ya itu bisa menang. Cuman seperti itu, Pak. Terus apa namanya? Setelah laga kemarin kan nanti ini kita akan lawan PSPS. Persiapan Erwan sendiri seperti apa namanya? Persiapan belum persiapan, Pak. Ada. Ya ini masih libur besok sore, malah libur. Kalau perasaan gimana, Bra? Apa ngelihat peran dari cukup ini ya, cukup vital ya peran dari Rafinha sendiri ya Ya, kemarin itu. ya mungkin nyambung dari Pak Ananto tadi. Ya memang babak pertama kelihatan mungkin apa ya, faktor kebugaran juga ya Pak. Dan baru pulang dari Aceh hari Jumat atau Kamis atau Jumat ya. Kemudian Istirahat sebentar Ya, Jogja langsung bablas ke Sidoarjo. Sidoarjo ini. kayak memang kelihatan di babak pertama kan memang tidak seperti yang diharapkan. Dan saya kira Deltras juga kayaknya sudah membaca permainan dari karakternya PSM ya. Jadi dia menggunakan high pressing, Pak. Ketika bola bahkan waktu dari backnya yang mainkan bola sudah langsung di pressing, banyak yang hilang dan segala macamnya. Dan golnya dari Deltras itu kan juga saya kira dia membaca kelemahannya, mungkin dalam tanda kutip kelemahannya dari skema transisinya PSM. Karena kan mungkin dia memasang 4 back ketika dia bertahan, tapi ketika menyerah dia hanya 3 dan meninggalkan karena Rio memang menjadi di gelandang ya. Ya, jadi menarik kata Pra itu tadi. Skemanya Erwan ini menarik. Jadi waktu bertahan dia memainkan 4 back gitu kan. Di situ ada Kemarin Rendra, Suni, Yusaku sama si Rio. Rio ini sebenarnya wingback. Tapi dia itu jarang sekali melakukan overlap. Yang melakukan overlap itu siapa? Yusaku. Karena fisik mungkin ya. Enggak, karena ini kalau saya melihat ini memang disetting dari awal. Skema permainannya Seto memang Erwan seperti itu. Jadi golnya ke gawang Persiraja kan juga diawali crossingnya Yusaku. ya. Ya, Jadi Erwan ini berusaha memanfaatkan kemampuan Yusaku ya. Karena mungkin Yusaku ini pemain yang di atas rata-rata juga. Eman-eman kalau dia itu hanya di stopper murni gitu kan, double stopper di situ. Tapi dia diberi kebebasan untuk ikut naik ke depan. Tapi kalau stopper naik ke depan akan riskan ya kalau dia lurus di tengah aja. Tapi sama Erwan dia disuruh melebar. Dan kemudian si Rio ini banyak beroperasi kalau orang sekarang bilang inverted wingback. Jadi masuk ke dalam. Nah ini yang sering dilakukan sama Cucurella di Chelsea. Ya Chelsea, nah, itu sering melakukan itu. Jadi menambah jumlah pemain di lini tengah. Sehingga keunggulan pemain tercipta di situ. Nah ini yang sebenarnya jarang diperhatikan orang. Cuma saya dari melihat beberapa kali pertandingan terakhirnya PSM, ini saya agak tertarik dengan pergerakannya Yusaku ini. Awalnya saya pikir dia itu wingback kiri kalau nggak salah. Ternyata dia center back. Tapi dia diposisikan sebagai wingback saat menyerang. Jadi
Erwan tahu karena sayap kanannya, gelandang kanannya gelandang kiri ya kalau nggak salah, yang depannya Rio. Itu biasanya di situ kan ada kalau nggak si Arya kemarin Arya Girian itu kan. Dia kan memang ofensif sekali. Ofensif sekali Arya Girian itu. Nah, untuk mengisi kekosongan yang ditinggalkan oleh siapa namanya? Arya tadi, si Yusaku yang masuk, bukan si Rio. Rio malah lebih masuk ke dalam menggantikan posisinya Yusaku. Duetnya sama Aditya Gigis itu. Aditya Gigis. Nah, di situ ini yang dikatakan apa ya? Sepak bola modern. Biasanya Erwan kan menggunakan double pivot di tengah ya. Nah, double pivot ini fungsinya apa? Double pivotnya PSIM ini salah satunya yang di sebelah kiri, dia itu lebih ofensif, lebih banyak membantu pertahanan. Nah, kekosongan ini kan karena dia sering naik ke depan, gelandang pertahanannya yang sebelah kiri ini, di situ terjadi kosongan. Si Rio ini suruh menempati posisi itu, ya kan? Nah, si Rio yang harusnya overlap membackup si Arya Girian, posisinya digantikan Yusaku yang masuk situ, sehingga Yusaku yang sering overlap ke depan gitu. Nah, ini menarik. Jadi, dan ini tidak sekali pertandingan, 2 kali pertandingan, tapi terus dilakukan oleh siapa namanya? Erwan. Sehingga apa? Meskipun kemarin kata benar kata Deltras itu memainkan pertahanan sangat tinggi loh. Ya, pressing di depan. Tapi mereka pressing di depan ini nggak maksimal. Karena apa? Karena cairnya pergerakan antara Rio dan Yusaku dan gelandang bertahannya PSIM ini Aditya Gigis. Si Aditya Gigis ini. Jadi Aditya Gigis ini malah seolah-olah menjadi gelandang serang. Ya kan, sebenarnya gelandang serangnya kan Omid kan kemarin. Ya kan, Omid ini free roll gitu. Nah, kalau itu yang mungkin jadi yang jadi pengamatan saya, Pak. Oke, memang itu, Pak. Sejak waktu lawan Persiku sudah kelihatan, Pak. Tadi kita di selain Cucurella kan, kalau saya mengamati dulu Pioli waktu AC Milan. AC Milan mengalahkan Inter itu kan, Calabria itu juga menjadi ditarik ke jadi gelandang bertahan. Jadi memang skema yang skema sebenarnya itu tidak biasa mungkin bagi pemain Indonesia ya. Ya, sangat tidak biasa. Ya itu sebenarnya sudah sejak mungkin kalau saya melihat sejak lawan PSPS itu sudah cukup dibaca. Artinya sisi pertahanan kiri itu ketika masa transisi, ketika Rio di tengah kemudian bola langsung serangan balik itu kadang agak longgar. Ya. Nah, kemarin kan golnya Deltras kan juga seperti itu, Pak. Di sisi kiri itu kan ketika belum ada Rio belum kembali, ada sayapnya Deltras yang masuk ke situ. Ada man crossing. Nah, ya itu mungkin salah satu strategi mungkin yang harus diperbaiki oleh Erwan untuk masa transisi dari menyerang ke bertahan itu tadi. Memang ini saya kira baru karena di zamannya Erwan ya, mungkin pertama kali waktu lawan Persiku itu memang sudah terlihat seperti itu. Sudah mulai diterapkan seperti itu ya. Kenapa kemudian ada Luki Luki Okta, kemudian Zuni, Yusaku, Rio. Pertama ada Faris. Saya kira awalnya Faris yang jadi wingback tadi ya. Ternyata Faris menjadi sayap gelandang serangnya di kanan. Dan ini saya kira jadi yang baru karena memang di zamannya Seto kan dia kekeh 4-2-3-1. Double pivotnya Muammar Kadhafi sama Aditya Gigis itu tidak tergantikan. Dan tidak bergerak kemana-mana. Ya, hanya bertahan. Seperti itu. Jadi memperkuat pertahanan aja. Intinya ketika dia dipasang di wingback kiri, dia memasangnya Samuel Christensen. Karena memang yang posisinya fullback. Kemudian di kanan antara Luki Okta atau Faris. Jadi memang saya kira ada perubahan permainan lah di zamannya Seto dan di Erwan ini. Meskipun dari sisi susunan pemain ini juga nggak banyak berubah. Cuma cara mainnya ini yang memang agak sedikit berbeda. Jadi benar kata satu guru, satu ilmu, tapi kan biasanya ya tergantung dari muridnya kan. Ya. Akan menggunakan ilmu yang mana. Biasanya gurunya ini kan menurunkan sama ilmunya gitu kan, tapi kan dia kembangkan sendiri seperti apa dan serialnya tapi tekstualnya tapi nanti masing-masing dari pelatih yang implementasi di lapangan. Tapi saya pikir ya kita tetap respect pada Seto karena ini pemain-pemain semua pilihannya mayoritas masih pilihan Seto karena dia yang membawa dari awal. Tapi saya kira ini yang
dimatangkan, dimaksimalkan, dioptimalkan oleh Erwan dengan kayak gitu. ya dengan skema permainan yang berubah. Ya, saya bisa lihat sama sekali berubah dari bandingkan dengan waktu dengan zaman Seto gitu loh. Mas Kopong, apa namanya, PSIM sendiri kan sebenarnya belum pasti lolos ya untuk ke Liga 1. Nah, kamu melihat pemain-pemainnya ini untuk lawan PSPS nanti, apakah mereka ada yang cedera atau fit seperti apa ini kondisi mereka setelah lawan Deltas kemarin mainnya Deltas juga melakukan perlawanan sengit main cukup keras juga mereka. Nah, kamu lihat seperti apa nih Mas Kopong? Ini jujur saja belum ada update sama sekali dari tim official maupun tim pelatih ya. Tapi kan kemarin juga banyak ya Mas ya yang bercerita di lapangan dan terus diganti ya. Ada Seva, ada Omid, ada Rafa. Nanti belum ada update sama sekali. Mungkin semalam kan baru pada pulang lah itu, dijemput Langsung pulang ya. langsung pulang. Naik bis ya. Nah itu opo iso langsung turu itu? Enggak tahu Pak. Enggak dulu. Enggak menemui supporter dulu Namanya supporter Sampai jam 2 pagi, Pak. sampai jam 2 pagi nemui supporter. Ya ora apa-apa lah. itu Euforia lagi. Korea ya. Kapan lagi? ya. Dan mungkin kan hari ini kan Kamis ini kan libur. Nah, belum ada update sama sekali dan saya WA dari tadi belum ada yang respon. Mungkin besok sore. Sholat sore latihannya Mas. Kalau kamu melihat kondisi di lapangan penyambutan supporter terhadap pemain PSIM, apa nih yang ada supporter sendiri, apa yang bisa Mas Kopong ungkapkan ini terhadap PSIM untuk musim ini? Ya suatu kebanggaan tersendiri lah Mas. Sesuatu yang dinanti-nanti dari puluhan tahun akhirnya ya ibaratnya udah peluang di depan mata. Ya iya ya. Lah semalam itu konvoynya nggak pedot-pedot ya. Panjang banget ya. Nah ini euforia yang gembira banget lah supporter itu. Perang itu ya melu itu. Ya, ini padahal belum lolos ya. Kalau promosi akan lebih Jadi apa yang dilakukan Pra? Seandainya benar-benar PSIM tahun ini lolos ke Liga 1 pastinya. Kamu sendiri apa yang kamu lakukan? gitu. Mungkin kalau bisa menghimbau pada gubernur atau pada wali kota ya. Besok Senin kalau bisa jadi tanggal merah di kota gitu ya. Jadi biar pestanya saya pikir ya tadi memang euforianya itu memang sudah sangat tinggi. Hingga sangat sedikit sekali. Kita mungkin hitung-hitungan dulu aja ya Pak ya. Ya. Hitung-hitungan peluangnya PSIM ya. Kalah pun tetap lolos Pak. Yang penting jangan lebih dari 2-0. Tapi kan raga Pak. Ya. Masa saya pikir all out tetap dilakukan, tapi saya pikir hanya sekedar untuk apakah tidak kalah 2-0, hanya imbang dan segala macamnya, sudah lolos itu memang peluangnya sangat besar, mungkin hanya sudah 90% lebih ya. Sudah di atas kertas Liga 1 matematika, tapi saya kira ya tidak gagal lah, apalagi di kandang kemudian kita bermainnya parkir bus dan segala macamnya, tetap dua pertandingan. Karakternya PSIM juga tidak bertahan. Tidak bertahan. 3 kali ya. Apalagi kalau ini statusnya kan juara grup. Nah, maksudnya pemuncak grup. Masa bermain bertahan pucu. Artinya saya kira tetap fight, apalagi ini hanya pertandingan di pertandingan terakhir lah di PSIM grup. Saya kira tetap fight dengan kondisi yang memang kondisi ya saya kira tidak maksimal karena jadwal yang padat. Baik, kalau jadwal padat ya semua juga merasakan, PSPS juga jadwalnya padat gitu loh. Tapi ya ini ya harus dilakukan di besok Senin, saya kira tetap harus fight. Semua pemain tetap, saya kira nggak ada yang akumulasi, mungkin cedera. Lisaku akumulasi nggak? Belum ya Pak, belum Pak. Belum ya? Kayaknya belum. Kemarin kartu kuning soalnya. Saya baru dibaga juga ini. Ya itu tadi ya memang template-nya Erwan ya Pak. Artinya ketika dia merubah satu agak berbeda ketika si Luki kemudian digantikan Retria kemarin, ya di permainan juga berubah. Kemudian ketika ya kalau Yusaku atau apalagi pemain intinya diganti kan memang semoga tidak ada perubahannya ya. Tapi ya ini Erwan sudah bisa memaksimalkan pemain yang ada Pak. Betul. Jadi kemarin saya tadi ngomong game changernya itu kan di pergantian pemain. Waktu kemudian di awal kemudian ada Roken masuk, Vigo Dennis yang jadi saya kira ya kan Paris itu. Ya itu Vigo itu luar biasa ya, maksudnya pemain muda tapi diberi tanggung jawab besar gitu ya. Luar biasa. Ya. Ketika Aryan Sas ya sudah enggak. Ya yang artinya memaksimalkan pemain yang di bench ya tinggal Vigo Dennis, tinggal Osmani, tinggal siapa ya. Vigo Dennis juga kemarin cukup baik menggantikan posisinya Faris ya. Dan dia kan asis juga kalau enggak. Meskipun asis kipas ya. Karena asis tidak langsung. Ya.
Erwan sendiri akan mungkin akan dikatakan sebagai sejarah mungkin ya, legenda mungkin karena dia orang yang berhasil membawa ini bisa nanti lolos ke Liga 1. Nah, Pak Nanto sendiri melihatnya apa sih yang buat Erwan ini bisa sedemikian rupa bisa bilang sukses lah? Karena kalau bisa dibilang nama-nama pelatih lain kan cukup tenar kayak Aji Santoso kan di PSPS. Apa ini membuat Erwan begitu pede bisa meramu PSIM dengan skuad yang ya beliau tidak terlalu mentereng seperti Bayangkara mungkin, tapi bisa survive sehingga bisa lolos ke Liga 1, bisa punya peluang lolos ke Liga 1. Kalau saya kan nggak kenal sama sekali sama Ya kan, pada saya Jogja nggak kenal sama Erwan, dia kenal. bertemu pun belum. Belum pernah. Jadi saya tidak tahu karakternya yang seperti apa, yang tahu Pra ini ya. Pra sama Kopong ini yang tahu karakter. Justru Bahana Pak yang dulu pernah di Likuter kan. Anda juga mungkin tahu ya. Tapi saya melihat bahwa Erwan ini pelatih yang dalam tanda kutip pinter dia. Maksudnya dia punya skema, dia punya game plan, gitu kan. Dari cara mainnya PSIM ini itu jelas sekali kok. Bola mau kemana, bagaimana pemain ini harus mengalirkan bola, pergerakan posisi pemainnya seperti apa, dan kemudian dia itu tidak pernah mengubah cara main. Dia hanya mengubah pemain gitu kan. Jadi kayak kemarin, makanya kayak Rendra masuk, dia agak sedikit sulit untuk beradaptasi dengan skemanya Erwan. Tapi lama-lama dia di-cover sama Sungi gitu kan. Akhirnya dua pemain ini sudah bisa solid kembali gitu kan. Nah, sehingga apa? Saya melihat bahwasannya pemain yang dipilih si Erwan ini memang yang benar-benar memahami skema main yang diterapkan Erwan. Jadi dia game play-nya benar-benar harus dipahami pemain. Dia nggak peduli pemain ini mau senior, junior gitu. Rendra kan termasuk senior kan. Dan dia starter terus saat Di zamanya Seto. Kapten juga ya. Tapi dia tetap terpaksa, meskipun dalam tanda kutip dia cedera ya. Tapi kan terpaksa dia digantikan sama Luki gitu. Dan Luki mampu membaca, menerapkan strategi yang dimiliki Erwan itu. Dan mungkin orang itu kan nggak tahu kan, karena Erwan ini kan banyak beredar di Jogja gitu. Cuma banyak juga orang yang menyaksikan, kecuali supporter PSIM. Ya. Supporter PSIM ini sudah tahu siapa Erwan gitu kan. Tapi kalau saya ini agak skeptis juga awalnya gitu kan. Ya kan, karena saya kan melihat Seto dan Erwan gitu kan. Seto saya tahu gitu kan, meskipun saya juga sama-sama nggak kenal Seto gitu kan, tapi tahu CV-nya gitu kan. Tapi ternyata Erwan ini bisa membuktikan pada saya terutama gitu. Kalau sama supporter dari dulu itu udah percaya Erwan lah gitu kan. Backbone-nya PSIM itu ya sekarang Luang Indi gitu. Nah, dan mungkin di pengamat-pengamat atau penonton-penonton sepak bola Indonesia yang di luar sana ya, di luar Jogja ini juga terbuka sekarang bahwasanya Erwan ini memang pelatih yang punya kompetensi bagus. Maksudnya dia pintar. Dia memainkan sepak bola modern. Ya, yang memainkan sepak bola modern. Dan gaya mainnya PSIM ini gaya main yang benar-benar tidak seperti gaya main sepak bola zaman dulu. Sepak bola Indonesia dulu. Bahkan juga yang sekarang banyak dimainkan oleh tim-tim di Liga 1, Liga 2. Ini berubah sekali. Jadi ini menyenangkan karena eranya pelatih muda di Indonesia ini sudah mulai kelihatan gitu kan. Dan memang rata-rata banyak pelatih muda terutama dulu yang mantan pemain. Tapi basicnya mereka bermain karena otodidak, karena bakat, karena talent gitu kan. Rata-rata begitu mereka mengikuti kursus kepelatihan yang diinstrukturi oleh pelatih yang hebat, mereka baru sadar, oh ternyata main bola yang benar seperti ini gitu. Main bola yang benar seperti ini. Jadi generasinya Erwan, Seto ini salah satu generasi pelatih-pelatih yang benar-benar menjalankan dan mengikuti metode kepelatihan yang bagus gitu.
Ya nggak semua pemain itu, nggak semua pelatih itu bisa melakukan itu. Sama-sama kursusnya sama gitu kan. Tapi menerapkan konsepnya di lapangan, gameplaynya di lapangan itu tidak semuanya bisa. Persiraja Akhir Ilyas itu ya juga seangkatan sama Erwan. Kalau dulu main bolanya Erwan, Seto sama Akhir Ilyas itu satu angkatan nggak masalah. Yang beda angkatan kan Aji Santoso, ya kan. Nurul Huda itu agak sedikit di atasnya Erwan lah. Pelatih caretakernya Deltras. Bejo juga di atasnya gitu kan. Tapi gaya mainnya Bejo, Deltras dengan Bejonya ini kan juga hampir sama dengan gaya main tim-tim yang ada sekarang ini yang belum berkembang kayak PSIM. Ya, dan materi pemain PSIM itu juga mayoritas yang lama di Liga 2. Ya kan, lama di Liga 2. Tapi dia pemain-pemain yang menonjol waktu di tim-tim sebelumnya ya. Dan kayak Rafinha ini loncat di PSIS juga kan. Omid juga di PSPS. Omid di PSPS. Terus Aku di Nusantara gitu kan. Terus kemudian yang lokal, Roken juga di Semen Padang. Nah, mereka punya pengalaman di situ gitu kan. Dan pemain-pemain ini kan bukan pemain Liga 1. Ya beda dengan Bayangkara. Bayangkara itu cuma ganti kostum aja. Dari Liga 1 jadi Liga 2. Pemainnya sama gitu kan. Sementara di PSIM mayoritas pemain Liga 2. Luki ya pernah di Liga 1. Tapi timnya kan juga degradasi ke Liga 2 gitu. Nah, saya melihat ini generasi pelatih yang bagus ini. Jadi generasinya Erwan ini. Dari kita wartawan bola itu kan nggak cuma setahun 2 tahun ya. Kopong aja yang 3 tahun itu ya juga bisa membedakan itu apa. Ya Bang ya. Tapi kalau saya melihat gaya permainan PSIM ini memang agak menyenangkan gitu. Jadi mainnya enak. Main bola kalau enak ya enak ditonton. Pemainnya ini juga menciptakan peluang dengan enak gitu. Dan pertandingan kemarin juga nggak begitu keras loh Pak. Iya. Nggak begitu keras gitu kan. Intensitasnya itu jauh berbeda saat pertandingan Persiraja. ya Persiraja PSPS. Iya. Terus kemudian Persiraja Deltras itu juga keras banget. Dan kemudian waktu PSIM dengan Persiraja kemarin juga nggak begitu keras ya. Tapi kemarin ini dua-duanya kelihatannya juga nggak main fisik banget lah. Ya. Paling kita lihat pelanggaran yang keras itu kan paling pelanggarannya Yusaku sama yang nabrak pemainnya itu kan yang dia kartu kuning. Tackle terakhir itu kayak siapa? Rapinha ya. Oh ya, Dia yang penalti itu. Nah, terus juga ada lagi kasus kemarin wasit yang dia ada pemain Deltras lewat gitu kan, yang cutback gitu kan, kemudian bola dilepas, wasit menghentikan. Apakah itu offside? nah itu. Nah menurut saya itu nggak offside tapi itu pelanggaran Pak. Karena satu pemain yang di belakangnya pemain asingnya mungkin ngomong freeze, lepas gitu kan. Itu nggak boleh. Lepas itu ya. Lepas itu nggak boleh. Nggak boleh. Kita kan dulu pernah kan disebut itu waktu ikut turnamen fan football. Ada pemain kita yang ngomong lepas. Lepas. Wasit nggak boleh ngomong lepas itu. Iya. Ya kemungkinan itu. Hakim Bers kayak ngangkat. Ya, Offside. karena ya mungkin pelanggaran atau Karena ada bunyi itu mungkin ya. Iya. Artinya ya mungkin itu salah Kasih lewat ini mungkin ya. ya. Itu salah satu yang kontroversi ya. Artinya kenapa seperti apa saya nggak ngerti juga apakah Tapi menurut saya kalau saya penglihatan saya itu karena mungkin freeze ada yang bilang freeze itu loh. Karena posisi di pemain di belakangnya ini kan free sekali. Jadi pemain di depannya tinggal lepas ini sudah. Tapi ternyata ya mungkin dengar itu. Kalau enggak mungkin sebelumnya sudah ada offset gitu kan. Kita nggak tahu. Tapi ada hal yang menarik juga kemarin. Untungnya, tapi yang mengherankan pemain Delta ini nggak protes. Setelah dikasih tahu wasit nggak protes mereka. Omongan Mungkin karena ada omongan itu kan. Kalau itu offset itu mungkin akan protes kan. Karena gimana offset itu bola dibawa di belakang. Ya dari belakang sampai tek kemudian. Dan kemarin PSIM itu beruntung. Setelah gol pertama, Suni itu kan melakukan pelanggaran di kotak penalti. Dan itu yang kenanya itu kena kaki loh, bukan kena bola. Wasit dekat di situ. Tapi alhamdulillah apa? Nggak ada pelanggaran.
Itu luar biasa sekali. Yang juga Ya. gol pertama yang offside apa dari Deltras itu kan juga Yang dulu awal itu kan juga awal itu sih kan ya ada ya ini karena nggak ada VR juga kan, jadi nah nanti kalau naik ke Liga 1 ini harus benar-benar dipahami betul ya kan, harus berubah total ini konsep bermainnya gitu Pak. Tapi kalau ngomongin kemarin ya Pak, artinya tidak lebih parah daripada PS Persiraja Pak. Iya. Artinya ketika ngomongin itu terlihat sekali kualitas wasit dan ya apapun di dalam permainan. Ya tapi memang karena itu mungkin dari tekanan penonton, karena penontonnya luar biasa dan ini memang agak sedikit wasitnya ini juga nervous juga kan, dan juga tensi pertandingannya memang tinggi banget. Ya. Tinggi sekali itu. Mas Kopong, ada nggak sih perbedaan sistem latihan antara Seto dan Erwan ini? Kalau sama Mas Kopong datang ke latihannya PSIM yang membuat permainannya PSIM dan agak sedikit berbeda antara Seto dan Erwan. Ya pasti ada lah Mas. Apa ini? Bisa diceritakan? Misal seperti apa gitu misalnya? Ya latihan misalnya Seto lebih mengandalkan apa? Fisik atau melawan taktik atau lebih mengamanan game plan permainan dari lapangan kecil atau apa, kan kelihatan itu. Ya kalau game-game sama sih sama. Cuman kan aku kira apa tuh? Mungkin pertanyaan seperti Pak. Ke Mas Bahana yang dulu ngawal PSIM. Kalau saya dulu niatnya Erwan tuh sering main ini loh, kayak lapangan-lapangan kecil. Dia utama dari kaki ke kaki. Sering ada lapangan futsal kan sebelah itu. Itu sering banget dia latihan di situ. Oh berarti dia Kelas ada lapangan futsal kecil namanya di situ. Nah, mungkin itu cara melatih pemain untuk memanfaatkan ruang-ruang sempit dia di lapangan ya. Biasanya kan dia bukan apa ya, yang baik dikenal dari supporter di Erwan itu kan dia kalau dalam pernah ada kayak video bukan dokumenternya waktu -9 tuh ya, bagaimana pelatihannya Erwan tuh daya pemain tuh harus bergerak dari 4 sisi dan segala macam, bukan lagi segitiga dan segala macam. Itu yang mungkin ya lebih ngerti Mas Bahana dulu waktu bagaimana supporter mencintai dari -9 kemudian PSIM diambil konsorsium dengan Bogor United, Los Galacticos dan Vladonya, bagaimana supporter itu menginginkan Erwan tapi Erwan kok malah ditendang dan segala macamnya. Mungkin Mas Bahana malah lebih banyak ceritanya saat itu. Ya waktu itu memang ya terus terang Erwan ini kan memang Dicintai supporter karena persoalan pahlawan 99 pahlawan itu di satu of mereka itu juga banyak masih serahkan sini lah. Tapi memang ya Erwan memang luar biasa, memang waktu membawa PSIM bisa keluar dan di Malang ya maksudnya bisa lepas dari degradasi kan. Ya emang kalau pola latihan ini sebenarnya ya itu Erwan tuh lebih banyak memainkan lapangan kecil, mereka dia tuh main lapangan kecil itu 5 lawan 5. Nah itu dia seperti itu mainnya, kaki ke kaki. Jarang sekali kalau saya lihat instruksi long ball. Kalau Jarang. dari tengah ke sayap lari long ball pasti ya masuk. Kalau di lapangan latihan di lapangan dulu dipanggil orang jangan main sepak bola itu kayak zaman dulu itu kayak gitu. oh dia bilang gitu, coba ya berarti kayaknya gitu kan. Main dari kaki build up yang benar itu kan. Harus seperti itu, dari belakang kiper langsung lebih pelan-pelan dan ini tenang. Dan kalau dengar ini kan kena testimoni langsung kawan waktu juga ini kawan tua juga kan yang dulu meliput waktu Erwan pegang tim -9-nya ya. Kan Bahana pas posisi di lapangan kan. Nah berarti ini semakin meyakinkan perkataan saya tadi bahwasanya Erwan nggak suka memainkan sepak bola tradisional yang long pass dan seperti itu, dan dia paham itu kan, paham itu, dan kemudian dia bisa menerapkan itu, maksudnya dia bisa mendoktrin pemainnya kan, dia bisa mendoktrin pemainnya agar memainkan pola-pola permainan seperti itu. Dan ini nggak mudah karena ego pemain itu biasanya besar sekali. Ya, ego pemain biasanya besar sekali karena pemain ini juga kan dia dalam artian kayak PR kan, PR bagi dirinya dia Jual diri ya kan, menjual brandnya lah. Kalau dia tampil bagus kan dia pasti dilirik sama tim lain gitu kan. Tapi dengan gaya kepemimpinan Erwan yang mungkin pendekatannya bagus, kemudian dia bicara ke pemain juga bagus, sehingga pemain mau mendengarkan dan menerapkan gaya permainan seperti yang dia inginkan ini kan. Dan itu nggak banyak pelatih seperti itu.
kayak produktif. Akhirnya mungkin gini Pak, perdebatannya ya, ini mungkin semoga jawabannya adalah di Erwan ini ya. Jadi perdebatannya dulu adalah CSM itu main cantik, formanya dari kaki ke kaki langsung. Tapi secara prestasi mungkin kan tidak banyak. Artinya orang-orang yang juara itu nggak usah main cantik, langsung dari sepertiga langsung pragmatis. Semoga ini menjadi jawaban. Artinya bagaimana ya bermain cantik ya menghibur, bahwa sepak bola itu juga hiburan bagi penonton, juga hiburan, tapi juga ada prestasinya. Tapi hasil akhirnya juga memberi bukti bahwa bermain cantik ini hasilnya juga bagus. Juga bisa, selain hanya bermain pragmatis. Karena kan selama ini ya percuma bermain cantik kalau tidak menang, tidak promosi dan segala macam. Semoga ini menjadi jawaban dari antitesis itu bahwa kengototan, bukan kengototan ya. Erwan bahwa dia gagah dengan permainan seperti itu, tapi juga berprestasi. Jadi yang saya kira semoga ini menjadi jawaban dari pertanyaan-pertanyaan sebelumnya, bahwa bermain cantik, buat apa bermain cantik kalau tidak ada prestasinya, tidak menang gitu. Ya mungkin ini benar juga Pak. Jadi ya saya senang gitu kan kalau ada tim mau memainkan atau terlepas ini PSIM atau tim lain. Kalau saya kan posisinya netral, meskipun saya sekarang juga agak condong ke PSIM kan. Kalau PSIM lolos kan juga senang gitu kan ya. Tapi kalau misalnya meskipun tim ini lolos, tapi kalau gaya mainnya nggak bagus, nggak enak ditonton, ya buat apa? Sepak bola ini kan terlalu mahal hanya untuk melihat hasil aja gitu kan. Kan kita juga menikmati sepak bola, cara mainnya seperti apa ya, hiburan juga sebenarnya. Hiburan juga. Ya kita nggak bisa kita mainnya jelek, yang penting menang itu. Ya menang, tapi kan pertanyaannya ke depan, kalau kita main seperti ini terus, kekalahan pasti akan datang dengan cepat gitu kan, kapanpun itu gitu. Tapi kalau kita mainnya sudah benar, ya meskipun hari ini nggak menang, tapi kan harapan untuk mendapatkan hasil yang lebih bagus, progres yang lebih bagus, ini harapannya bukan harapan hampa gitu kan. Pasti suatu ketika itu pasti ini akan membuahkan hasil akhir yang bagus juga. Dan Erwan ini bisa membuktikan itu gitu. Dan dulu waktu Seto pegang PSS nggak salah, PSS juga bermain bagus seperti itu dengan materi pemain seadanya gitu kan. Tapi tidak mainnya bagus dari kaki ke kaki, tapi begitu sampai ke 2/3 pertahanan lawan hilang. Sampai saya pernah dengar ngomong, Seto juga bingung ini, kenapa tim ini sudah main bagus, kok akhirnya nggak bagus gitu kan. Ya mungkin Erwan ini bisa menemukan solusinya gitu. Saya pikir solusinya itu Rafinha. Ya mungkin dulu saya tahu ya. Dulu strikernya PSIM kan cuma Ismail Haris, Hendri Setriadi, itu pemain-pemainnya. Ismail Haris sama siapa? Hendriko Satria. Siapa yang kenal dengan Diki Prayoga? Diki Prayoga dulu itu kan pemain kan Pak. Tapi kan ya mungkin dengan karakter yang bersama, dengan permainannya dipegang Erwan. Tapi ketika ada Rafinha yang sebagai goal getter, menjadi hasil yang berbeda gitu loh. Ya mungkin gini, mungkin kayak dulu waktu Van Persie pindah dari Arsenal ke MU gitu kan. MU itu kan waktu itu stuck juga kan. Stuck juga, kemudian setelah ditinggal Ronaldo ke Real Madrid gitu kan. Mereka kan butuh goal getter kan. Van Persie yang sebenarnya bagus di Arsenal mendadak dibajak oleh MU, pindah ke MU. Dan waktu itu orang-orang kan bilang, Muhammad MU akan juara dengan Van Persie kan, ternyata betul. Dan sosok satu ini yang dibutuhkan oleh PSIM gitu ya. Meskipun kalau kita lihat di lapangan, di pertandingan itu, Rafinha itu jarang pegang bola loh. Jarang sekali pegang bola. Tapi kalau dia pegang sekali, dia bisa menciptakan peluang. Ya. Dia bisa menciptakan peluang. Setiap dia pegang bola, pasti membahayakan pertahanan lawan. Nah ini pemain ini yang dibutuhkan gitu. Ya kayak misalnya kalau dulu Cristiano Ronaldo, Alex Ferguson itu sempat mau menjual Ronaldo ini jauh-jauh hari gitu. Tapi dia bilang setiap Ronaldo pegang bola pasti akan membahayakan lawan gitu. Suatu ketika pasti dia bisa mencetak gol gitu. Nah itu. Nah ini yang seperti yang
perankan Rafinya dengan PSIM sekarang itu. Dan lagi saya kan nggak melihat ya, nggak maksudnya nggak mengikuti awal dari pembentukan tim ini, PSIM ini ya nggak mengikuti. Tapi dari informasi-informasi yang saya gali belakangan itu, pemain-pemain yang diambil PSIM menjelang putaran pertama kompetisi Liga 2 dimulai tahun ini ya, musim ini, itu adalah pemain-pemain yang memang menonjol di klubnya sebelum. Jadi pemain-pemain ini nggak punya nama besar, maksudnya bukan nama yang besar lah. nama besar ya, misalnya dia bekas Liga 1 gitu kan. Dia kan enggak. Kan ada tim yang filosofi sebuah tim itu yang ngomong kalau kita memang pengen promosi Liga 1, berarti pemain-pemain kita harus pemain Liga 1 yang mau bermain di Liga 2 gitu. Ini adalah Bayangkara. Ya, kayak Persis Solo dulu waktu dia mau promosi. Dia kan ambil pemain Liga 1 sehat. Ya kan? Section dia. Ya kan, waktu di bawah section itu. Terus kemudian kalau nggak salah Rans itu kan mayoritas pemain Liga 1. Christian Gonzalez kurang. Christian Gonzalez diambil semua gitu. Terus kemudian Bekasi FC itu. Bekasi FC sempat juga kan. Dia banyak ambil pemain Liga 1 gitu. Pati berarti ya. Ya, Pati, Persipa Pati waktu itu. Sorry, bukan Bekasi ya berarti, Pati. Iya, bukan Persipa tapi apa tuh? Safin apa? PSG berarti ya. PSG itu. Dia ambil pemain Liga 1 semua. Dengan harapan dengan materi Liga 1 dia bisa akan masuk ke Liga 2. Liga 1. Yang contoh paling mutakhir itu Malut sebelum promosi musim kemarin itu pemain Liga 1 diambil sama Imran semua loh. Iya. Ya tuh, bahkan di pemain PSIS berapa orang Sukses ya. ya sukses. Tapi PSIM ini berbeda. Dia ngambil pemain-pemain yang memang menonjol di Liga 2 di musim sebelumnya. Kemudian dipadukan jadi satu, diramu pertama oleh Seto, yang kedua diteruskan oleh Erwan ini. Disempurnakan. Ya kita juga nggak boleh melupakan jasanya Seto. Karena Seto ini benar kata Pra, Seto yang membentuk tim ini gitu kan. Ya, mungkin kayak tadi yang menonjol tadi mungkin di PSIM Irfan Mofu itu kan dulu 10 gol. Pencetak pemain lokal pencetak gol terbanyak di PSIM. Di Persipal Palu diambil kemudian itu. Suni kalau nggak salah masih pernah disulut juga kan. Iya, kalau kayak Bekasi kemarin kan sana. Ya itu tadi memang artinya dia harus membentuk tim dari sesuai dengan kebutuhan lah. Tapi ya kemudian pemain-pemain juga bisa menurunkan ego. Irfan Mofu tidak pernah dimainkan, baru mencetak 1 gol ya tidak ada masalah. Kemarin 10 gol, sekarang baru 1 gol. Mungkin ya karena itu kebutuhan tim, apalagi Rafinya baru naiknya. Artinya memang persaingan ini menjadi persaingan sehat ya di internal tim. Dan bagusnya apa? Saya melihat pemainnya ini tidak bermain sebagai pribadi mereka, tapi bermain secara tim. Mereka itu bermain untuk tim gitu, bukan bermain untuk diri mereka, tapi bermain untuk tim. Benar-benar bermain untuk tim. Nah ini mungkin perekatnya Erwan itu. Jadi Erwan itu paket komplit menurut saya Pak. Disukai supporter. Karakternya dia disukai supporter dan pemain. Karakternya ya. Yang kedua, secara teknis dia punya kemampuan juga. Jadi paket komplit ini. Ya kita berharap kalau ini nanti lolos, ya moga-moga tetap pakai Erwan gitu kan. Kita juga pengen melihat Erwan ini bersaing dengan pelatih-pelatih asing di Liga 1 gitu. Seperti Imran ya. Ya. Imran Malut. Imran Ahumarui dan sebagainya. Sekarang yang Liga 1 kan yang tersisa cuma Imran sama Emral Abu saja. Raka Darwawan kemarin di Barito juga sudah. Ya kan. Henry Susilo yang awalnya menaikkan Semen Padang ke Liga 1 juga akhirnya diselesaikan juga. Nah, kalau ini kalau ini kelihatan mungkin Jogja ini menjadi salah satu gudang pelatih juga. Ya. Kan banyak pelatih dari Jogja selain Seto. Kemarin yang waktu di interview sama asisten pelatihnya Petik Luhut. Siapa? Pelatihnya dari Persipal tuh, yang dari UNJ itu siapa? Nah, itu orang juga orang Jogja. Dan sekarang pegang Persipal Palu. Dan jangan lupakan juga teman lama kita juga Pak Kahudi.
Ya kan, ini juga pelatih yang dari Jogja juga meskipun aslinya Malang gitu. Ya, tapi dia sebenarnya sukses bawa Persijap kan. Persijap kan Biasa dia kan diselesaikan kan. Karena entah karena apa kemudian dia pindah ke Persibur kan. Ya yang jelas yang tiga orang ini kan satu angkatan semua. Waktu mereka masih prime-nya jadi pemain. Ya masih jadi pemain apa profesional. Jadi ya kita cukup bangga kan. Jogja ini juga tidak hanya menghasilkan pemain juga, tapi pelatih juga juga bisa muncul dari sini kan. Ya tinggal besok pertandingan terakhir seperti apa. Iya. Gitu kan. Ya mungkin pertanyaan terakhir. Kalau Mas Pras sendiri mandangnya seperti apa lawan PSS? Apakah Erwan akan Tekanannya gimana Pak? Kilo-kilo ini. Ya itu tadi mungkin lebih optimis ya, artinya pemain setelah kemarin mentalitasnya, saya kira mentalitas pemain PSM sudah terlihat ya, ketika kebobolan 1-0 ya grogi-grogi sedikit tapi kemudian bisa comeback 3-1 itu kan luar biasa juga, artinya tetap main tenang? bisa tetap main tenang dengan skema, tetap menggunakan skema ya. Justru setelah ketinggalan 1-0 mereka justru bisa menerapkan skema yang coba Ya, gitu asal bola. Dan apa ya, malah mentalitasnya bukan langsung terburu-buru gitu. Kemudian tetap menggunakan skema yang diinstruksikan pelatih. Saya kira mentalitasnya itu yang saya kira sudah terbentuk, dan saya harap kemarin besok Senin lah, makanya deg-degan kayak Senin kayak kemarin. Artinya segera lolos ya, dengan acuan ya menang. Artinya kita bahwa pesta penantian 17 tahun setelah degradasi 2007 kemarin ya segera diselesaikan, artinya ya sebagai promosi, sebagai juara grup ya sempurnakan dengan kemenangan. Saya itu. Pak Anto? Ya kalau saya melihat sebenarnya beban terberatnya PSIM itu lawan Deltas kemarin. Iya, itu beban terberat. Nah, terbukti setelah gol ketiga itu semua pemain sudah lepas, dan Erwan juga melihat ini sudah killing the competition ini. Dia tarik si Rafinha. Ya. Setelah selebrasi dia nggak balik ke lapangan, dia tarik, takut dia kartu kuning juga. Kofi yang pertama itu, yang kedua ya ini pertandingan sudah selesai. Misi mereka itu sudah accomplish lah kalau kita main game kan, sudah selesai ini. Maksudnya ini menjadi tambahan booster moral yang luar biasa untuk menghadapi pertandingan terakhir. Karena motivasi pemain ini sudah sangat tinggi dan mereka akan bermain lepas pasti. Dan nggak mungkin mereka, ya saya berharap dan kemungkinan besar mereka nggak akan terbebani malah. Nggak. Ya kan? Karena selama ini yang ketakutan pemain itu cuma satu. Mereka takut dengan caci maki supporter itu saja. Mayoritas pemain. Kalau mereka main di kandang, biasanya mereka akan sulit untuk mengeluarkan kemampuan karena tekanan dari supporter, meskipun supporter itu sebenarnya supporter mereka sendiri gitu. Tapi dengan kondisi kemarin bisa mendapatkan hasil penuh, supporter itu sudah sangat menghargai hasil jeripaya mereka. itu tadi malam sampai jam 2 pagi aja ditunggu, artinya sudah Pak, artinya ya euforia supporter ini tolong dibalas. Artinya dengan saya kira dengan kemenangan itu sudah menyempurnakan di pertandingan terakhir penyisian lah. Kita nggak usah ngomong dulu babak final, sekarang promosi dulu. Apa Erwan setelah pertandingan lawan Deltas bilang bahwa laga Senin besok laga final? Ya, Abang lihat seperti apa nih? Apakah Erwan akan prediksi akan memasang komposisi pemain yang full atau pemain-pemain yang seperti apa nanti? ya biasanya tetap dilihat kondisinya Mas, kondisi pemain. Tapi apapun itu kalau menurut saya ya semua akan bermain los dan mati-matian, karena ini partai final ya, mau tidak mau ya kudu menang. Ya imbang ya ora gagah, nak jare Mas Pram, mau imbang kok kalah mau ya ora gagah. Terus ya. Lah apa meneh? Ya ini beban berat ini justru malah ada di PSPS ya. Ini yang menarik Pak. Jadi setelah laga lawan ini benar atau tidak ya? Ya kembali lagi kita ngomongin faktor non teknis ataupun apa, kita sebagai jurnalis memang harus skeptis ya. Andik Kodari sempat status bahwa Andik Firmansyah menyebut status bahwa dari 2008 jadi pemain profesional kok seperti
Liga Pro lah. seperti wayang. Nah, ini kan kita nggak tahu apa dia maksud dari itu, kan kita nggak tahu ya. Mungkin kalau bagi kita sebagai seorang jurnalis kan, wah ini jangan apa ada permainan atau apa. Ada tangan-tangan lah ya. Bisa jadi seperti itu. Nah, Invisible artinya kan Andik mungkin kecewa dengan hasil dengan laga tersebut ya. Mungkin ada PS bisa. Nah, ini kan artinya saat lawan PSIM juga nantinya akan apakah, karena ini belum Pak ini kan, apakah antisipasi untuk hal-hal non teknis itu ada atau seperti apa nih Pak? Pasti hal non teknis itu ini yang selalu membayangi sepak bola kita. Iya. Jadi membuat Andik itu juga skeptis, gitu kan. Ya memang jujur dari Liga Indonesia pertama kali digulirkan tahun 94 kalau nggak salah. Itu kan sampai sekarang perubahannya itu kan sedikit sekali. Ya, perubahan dalam artian sistemnya, jadwalnya, kemudian kondisi klubnya, manajemen klubnya, ataupun manajemen kompetisinya. Ya, itu perubahannya itu sedikit sekali. Ya sekarang lebih baik, tapi masih sedikit, gitu kan. Nah, Andik ini memulai karir saat Liga Sepak Bola Indonesia masih samar-samar. Masih banyak yang dibilang Bana tadi match fixing, non teknis. Itu dia itu aktif saat itu, gitu kan. Saya sendiri jadi jurnalis sepak bola itu saat kondisi Liga Indonesia, sepak bola Indonesia ada di fase itu. Jadi saya juga merasakan juga apa yang dirasakan oleh Andik. Bahkan kalau pemain itu mungkin sekarang mereka berani speak up ya, karena ada medsos. Ya. Tapi kalau dulu pemain itu kalau speak up mereka nggak berani. Maunya ya ojo ditulis lu mas. Tapi kita tahu. Dan mereka juga mengalami itu. Kita tahu. Tapi mereka kan nggak bisa berbuat apa. Dan jurnalis juga nggak bisa berbuat apa-apa lah. Karena tidak boleh menulis. Karena Pengalaman, bukan Mas Bana pengalaman ya Pak. siapa orang-orangnya, siapa tahu semuanya. Saya tahu sebenarnya teman. Tapi kan kita jurnalis. Kita mungkin pemirsa ngomong, wah media gak berani. Loh bukan masalah gak berani. Bukan masalah kode etik juga. Kita kan harus ada bukti. Iya. Ya kan? Ya. Kita harus ada bukti untuk ngomong itu. Gak usah jauh-jauh. Teman saya dulu wartawan olahraga di Radar Banyumas. Dia membongkar kasus match fixing di Piala Suratim. Bola balik dipanggil lapor polisi dan sebagainya sampai ke pengadilan tuh. Kasusnya juga mana gitu. Tapi kemudian di era sekarang setelah kemarin rame-rame dibongkar gitu kan. Kemudian Presiden menginstruksikan Kapolri ya untuk memberantas mafia bola. Ini juga terang benderang. Polisi juga paham pakai pasal apa yang akan diterapkan untuk para mafia. Dan sekarang mafia itu banyak yang sudah masuk penjara loh. Ya kan? Siapa yang nggak kenal dulu orang Sidoarjo namanya ini? Seluruh wartawan tahu semua. Terutama wartawan loh. Tuh Watu itu tahu itu. Iya kan? Ya, mungkin gini Pak. Ini Mas Kopo ngerti. PSS kenapa dihukum -3 di awal musim ini? Match fixing. Ya. Jadi memang artinya ya kayak ngomong bau kentut iya Pak. Tapi kan artinya Kita nggak bisa lihat. ya bahwa itu ada gitu. Tapi ya memang jurnalis ya memang butuh bukti. Nggak bisa kemudian katanya. Kita ngomong iya, tapi kan kita butuh buktinya. Tadi bukan kemudian Benar Pak. ya maksudnya informasi itu banyak Pak. Dinyatakan, tapi kan juga kita punya keterbatasan, media juga punya keterbatasan untuk kemudian mengakses dan mengkonfirmasinya. Karena kita bukan Investigatornya. kita nggak punya Penyidik polisi. ya kita nggak punya kewenangan untuk melakukan penyidikan hukum gitu loh. Kalau penyelidikan kasus yang untuk berita kepada publik oke lah. Tapi itu pun juga pertanggungjawabannya kan juga harus benar-benar kelar. Jadi nggak bisa seperti itu. Nah, posisi kita di jurnalis saat itu ya seperti itu. Ya kita dongkol sekali waktu itu. Tapi kita mau ngapain gitu ibaratnya.
Ya kan, ibaratnya gini, ibaratnya kita lihat ada kecelakaan di depan, tapi posisi kita itu nggak bisa apa-apa gitu kan, kita nggak bisa nolong, nggak bisa apa-apa, seperti itu. Dan bahkan dulu itu saya sering ditelepon seseorang saat pertandingan ini masih berlangsung. Orang tersebut ngomong ke saya, piye bose iki? Ini wasitnya sudah nanya loh, kok nggak ditransfer gitu. Waduh, saya nggak tahu gitu ya, dia bilang. Coba waduh saya nggak tahu masalah itu. Ini sampai seperti itu. Itu pertandingan masih berjalan tuh. Tapi saya mau lapor seperti itu kan nggak bisa. Karena waktu itu kan cuma sambungan telepon dan orangnya saya tahu sebenarnya. Tapi kan kita butuh bukti. Butuh apa? Ya kalau memang dia seperti itu. Kemudian kalau saya laporkan, malah dia mengelak gitu kan karena nggak ada saksi. Malah saya yang jadi kena karena mencemarkan nama baik, kan bisa seperti itu. Nah itulah posisi itu. Ya benar Andik itu pasti merasakan itu. Ya, dan saya cukup surprise, cukup senang. Belakangan PSSI ini mulai tegas. Mulai tegas. Jadi orang-orang yang selama ini memainkan faktor non teknis ini sudah mulai zaman dulu jangan salah. Ada satu orang ini bukan agen pemain, bukan pemilik klub, tapi dia punya pemain satu tim. Dia tinggal membawa pemain ini menawarkan ke pengurus tim mana. Iya, targetnya apa? Promosi. Dia pemainnya itu saja, satu tim itu pindah semua. Itu hebatnya zaman dulu. Ya. Nah sekarang alhamdulillah sudah mulai diberantas oleh PSSI. Artinya kan kita bicara hal seperti ini kan karena besok kan antara laga PS dan PSIM laga yang krusial itu untuk hidup nanti untuk Liga 1. Kalau Andik bilang bahwa kesalahan laga lawan PS dikatakan dia itu adalah wayang, kan kita juga sebagai orang yang memperhatikan hal ini juga harus waspada hal tadi itu ntar terjadi di laga. Ya, dan Erick Thohir juga pernah ngomong juga kan, kalau match fixing dia berusaha untuk memberantas match fixing. Untuk Liga 1 ini sudah sangat berkurang jauh. Tapi untuk Liga 2 dia pernah bilang masih ada. Ini yang benar-benar saya pegang gitu. Berarti kan memang masih ada. Cuma kan kita nggak bisa menjustifikasi. Ya kan? Tapi kalau dari sisi kacamata PSIM ya besok dan juga PSPS gitu kan. Sebenarnya dua tim ini kalau memang main seri aja, yang diuntungkan kan PSIM ya kan. Kalau misalnya PSPS ini ngongso main kenceng dan dia berusaha untuk unggul 4-0 atau 3-0 untuk memburu kemenangan, untuk dia lolos langsung, itu juga riskan juga. Ya mungkin PSPS itu kan sebenarnya dapat second wing ketika hampir tidak lolos, tapi kemudian dia mengejar kemarin menang lawan Detos dan PSPS ya. Di media pun mereka hanya targetnya sekarang di Yuna playoff ini ya. Karena ya memang mungkin dia juga menyadari dengan kondisi tim dan segala macamnya. Dan saya pikir PSIM dalam kondisi seperti ini on fire agak lebih susah ya. Kemudian faktor non teknis itu yang berbicara karena akan lebih banyak yang menyoroti gitu. Dan saya kira mungkin besok akan lebih banyak pertandingan di teknisnya. Jadi memang antara Irfan dan Aji Santoso ini bagaimana di ya sekali lagi yang namanya sehebat-hebatnya non teknis ya, kalau dari sisi teknis, masalah teknis tim ini luar biasa. Non teknis itu hilang sendiri. Terakhir Mas Kopang. Tambahnya oke. Apalagi tadi pagi Sri Sultan Hamengkubuwono 10 sudah menekankan besok harus menang. Eman-eman nek ora sisan bablas ke. Ngarso Dalem bilang seperti itu. Ya karena Ngarso Dalem ini kan pendirinya PSIM juga, pengurusnya juga. PSIM ini nggak bisa dilepaskan dari Ngarso Dalem. Mataram. Pasti lolos. Nah, 3-1. Kita menang lah. Ya saya berharap itu final destination-nya kalau kemarin. Besok ini tinggal Foya. menentukan maksudnya menasbihkan diri bahwa tim ini benar-benar layak
secara teknis lolos, intinya gitu aja. Oke pemirsa. Apa? Aku ketika besok lolos, mungkin ini ya faktor-faktor non teknis seperti stadion dan sebagainya. Ini kan tadi kan Karso Dalem juga ngomong untuk stadion ini juga kayaknya belum bisa karena kan ada efisiensi. Oh ya, itu besok harus dipikirkan sama manajemen dan sebagainya. Ketika lolos, kan pasti lolos. Biar Cik Liana kan gak usah mikirin itu, biar Cik Liana yang mikir itu. Yang pesan-pesan tahu. Ya, oke, pemirsa podcast Bandar Jogja, sekian ya. Kita berharap Senin besok ini kepastian PSM semoga bisa lolos ke Liga 1. Oke, sekian podcast hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Podcast Main Bola, ayo dengerin. Jawa Pos Radar, Jogja pasti pimpin. Info terkini, gak bikin pusing. Bola bikin hidup makin asik.